Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngabe dulu. Sedap, kopinya dari Aceh, kopi Aceh Gayo yang dibuat cappuccino. Jadi beberapa hari ini saya ngilang, sebetulnya ngilang tuh karena saya di perjalanan, kalau susah tuh kalau di perjalanan. Ada yang kemarin sebelumnya tuh di perjalanan di Kota Baru Parahyangan ngelihat itu Big Bad Wolf ya, Big Bad Wolf. Terus habis itu pergi ke Jakarta. Jadi habis itu saya pergi ke Jakarta untuk ngisi acara di ini. Sebetulnya saya share ya, sebentar saya share dulu. Kalau gini ada nggak? Ini dia ya. Nah, jadi saya di acara namanya AI for Cyber Defense, di acaranya Peruri dan Sinexis. Jadi ini saya cerita tentang cerita tentang AI ya dalam cyber security. Nah, jadi itulah sebabnya saya agak menghilang karena itu dia ya, ya biasalah ya, banyak kerjaan yang harus dilakukan gitu. Nah, sebentar saya teruskan dulu ya. Jadi di sana itu cerita AI-nya saya skip aja ya. Jadi saya mau langsung ke AI Cyber Defense itu apa sih ya. Jadi sebentar nih. Nah, apa sih sebetulnya yang terkait dengan Cyber Defense atau Cyber Security? Nah, saya balikin lagi ya. Jadi ceritanya sekarang dengan adanya AI, di satu sisi pasti kita senang ya, AI ada bisa macam-macam, tapi di sisi lain ini bisa menjadi gara-gara yang ini cyber security. Yang macam-macam tuh kayaknya orang-orang lagi senang yang viral-viral ya, yang generatif AI. Saya juga melakukan itu. Sebentar, generatif AI-nya yang mana nih? Nah, yang ini saya tunjukkan ayat ya. Pasti semuanya membuat yang gini ya. Yang kalau kita pakai promptingnya itu masukin ke Gemini ya, atau Gemini, langsung hasilnya adalah kayak 3D gini ya, 3D orang yang kayak gini. Anyway, nah inilah yang sekarang rame. Tapi sebetulnya di dalam cyber security itu apa sih? Nah, saya balikin lagi sebentar. Baik, nah ini jadi ceritanya begini ya. Jadi di dalam kerangka cyber security, AI itu AI itu ada masalah. Yang pertama, masalahnya adalah masalah dari si sistem AI-nya sendiri. Jadi kalau kita punya sistem AI, dapatkah kita pastikan bahwa sistem AI kita itu bagus? Nah, taunya dari mana bagus? Nah, ini dia masalahnya ya. Ya, jadi dari mana kita tahu sistem AI kita itu bagus? Nah, ini ada satu sistem AI kita yang kita serang. Jadi ada yang namanya adversarial attack ini bersama mahasiswa-mahasiswa saya. Ini sekarang lagi ada mahasiswa S1, S2, S3 gitu ya. Lagi mencoba menyerang ini traffic sign recognition. Yang mana kalau ini traffic sign recognition kan ini ada yang stop sign ya, ditambahin some kind of attack itu, jadinya dia maximum speed 100 malah ya. Bagaimana kita ini hanya satu contoh aja, kebetulan ada yang lain-lain tapi ini hanya satu contoh aja. Dan bagaimana kita mengatasinya ini. Nah, problemnya adalah salah satu cara mengatasinya adalah kita bisa melakukan retraining sistem kita. Tapi kalau kita memberinya sebuah black box ya, sebuah sistem AI yang sudah kita beli, dapat modelnya aja, terus gimana? Kita tidak punya dataset yang lamanya yang dipakai untuk training. Kalau kita mau melakukan transfer learning, nambahin dataset juga, kita nggak tahu modelnya yang digunakan di dalamnya, arsitekturnya yang digunakan di dalamnya apa kan ya. Kan kita harus tahu ya, jadi itu. Anyway, jadi kalau kita memberikan black box, AI sistem kita itu dipertanyakan sebenarnya questionable ya. Terus gimana kalau AI sistemnya itu gagal berfungsi? Ini subject contoh yang di bawah ini ya, lucu-lucuannya nih ya. Vibe coding, pasti ada yang vibe coding, mulai vibe coding ya. Very inefficient but entertaining. Vibe coding service Replit deleted users production database di delete sama si Replit ini karena karena dia ini sistem AI. Jadi kalau kita coding ada sistem AI yang kita lepas kendali. Coba gimana tuh? Gimana kita tahu sistem AI kita tidak begitu? Kalau kita punya sistem AI yang mengendalikan drone ya, pakai nyerang negara lain di tengah jalan, balik lagi nyerang kita. Gimana kita tahunya ya? Berarti itu kita harus punya sistem yang kita buat diri sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang sovereignty ya, itu memang kita harus buat model sendiri. Nah, di tempat kami anak-anak itu membuat model sendiri ya. Jadi itulah sebabnya kita harus punya kemampuan membuat model sendiri, baik dari SDM maupun computing powernya. Ya. Nah,
Terus berikutnya yang ini bagaimana kalau kita punya suatu sistem AI ya, kualitasnya itu kayak gimana kalau kita melakukan pen test ya, penetration testing kepada sistem AI itu gimana? Apakah sistem AI ini kita anggap sebagai sistem biasa, ya sistem komputer biasa ya kita tes secara biasa aja, atau dia punya cara lagi ya, stress testnya gimana, load testnya gimana ya, jadi ini masih bermasalah. Sementara ini kalau dalam sisi kami melakukan pengujian sistem AI, ya kita lakukannya sebagai sistem komputer biasa ya. Jadi tidak spesifik AI-nya, karena kami belum punya metodologi untuk ngetes sistem AI-nya. Itu dari sistem AI-nya sendiri ya. Bagaimana kalau AI-nya digunakan? Nah, ada banyak masalah yang di-generate oleh AI. Kalau kita bicara deepfake ya, hoaxes itu nanti bahasannya terpisah lah ya. Dan pada banyak udah yang tahu. Terus kalau phishing ya, customized phishing. Kalau phishing itu sekarang kan kita di-blast aja satu jenis pesan di-blast ke jutaan orang ya. Nah kalau sekarang nanti di-tailor itu untuk Pak Budi message-nya gini. Ya. Nah bagaimana kalau AI assisted frauds? Kita sudah mulai agentic AI, nanti ada agentic AI yang didesain untuk melakukan fraud. Buka rekening bank ya, terus transfer dari orang lain, tutup lagi. Atau di sistem e-commerce dia bisa gitu ya, buka rekening, buat account, beli barang, terus dia minta shipping ya, terus habis itu ditutup, buka lagi, tutup ya, bisa ini luar biasa ininya ya, bisa di-generate. Oke, sebentar. Berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi adalah kalau AI-nya ini dipakai menjadi bagian dari attack karena AI sekarang sudah bagus kan ya. Sekarang tinggal tergantung AI-nya mau dibuat kejahatan atau kebaikan. Nih kalau kejahatan ya AI digunakan untuk melakukan attack. Yang masalahnya ini barrier entry-nya untuk melakukan attack itu rendah. Kalau dulu orang yang melakukan attack terhadap sistem komputer kan harus tahu ya, sistem komputer harus tahu detail ya. Kemudian muncullah skrip-skrip yang tinggal dieksekusi, makanya muncul ada istilah script kiddies. Nah sekarang bukan gitu, bukan script kiddies, tapi skripnya itu di-generate oleh AI. Jadi nanti ada vibe hacking. Jadi santai-santai, mari kita santai-santai menghack. Nah gimana ya gini ya. Jadi lower barrier di entry-nya. Mulailah muncul tools-tools misalnya ShellGPT. ShellGPT sebenarnya AI based tools tapi dia bukan untuk kejahatan ya, tapi dia ShellGPT general purpose. Misalnya saya mau melakukan port scanning dari IP sekian sampai IP sekian, tapi saya lupa ya supaya dia misalnya hanya pakai SYNFlood ya. Bukan SYNFlood, pakai saya mau stealth langsung aja saya kirim dengan paket finish misalnya gitu ya, atau paket reset gitu. Saya lupa, saya mau pakai Nmap tapi saya lupa perintahnya gimana, pakai ShellGPT. Kalau dulu orang nanyanya pakai Google ya, pakai Google search engine, kemudian mungkin tempat-tempat ya, bahkan Reddit lah atau macam-macam tempat bertanya ya. Tapi kalau sekarang langsung ya sendiri, nggak usah bertanya-tanya gitu, langsung pakai ShellGPT. ShellGPT itu sebetulnya pakai API-nya OpenAI juga sih gitu ya, tapi itulah ya. Dia kalau dipakai admin bagus ya, tapi kalau dipakai oleh penjahat, nah gimana? Bahkan yang udah jadi itu Promlock. Promlock ini adalah tools untuk mengenerate ransomware. Tapi ini masih proof of concept ya. Saya lupa universitas mana yang membuatnya ini gitu ya, tapi proof of concept. Tapi itu menunjukkan bahwa itu bisa. Nah nanti agentic AI, saya nggak mau cerita dulu karena saya belum tahu. Bukannya nggak mau cerita karena belum tahu aja. Nanti saya belajar dulu ya, harus belajar dulu. Di sisi lain nih, kalau dipakai untuk defense ya, nah ini sekarang tahapannya sayangnya masih tahap research. Meskipun banyak perusahaan-perusahaan yang menceritakan tentang AI powered-nya, yaitu banyak kan masih research ya. Nanti saya cerita sedikit, dan research mereka lebih jauh, yang di perusahaan-perusahaan itu lebih bagus ya, karena dia punya dataset, kita tidak punya. Ini misalnya contoh mahasiswa saya ini, jadi kita melakukan AI powered log monitoring analysis. Analisisnya itu spesifik, misalnya kita apakah DOS attack, apakah perusahaan usaha untuk melakukan login attempt, brute force attack atau apa. Jadi sangat spesifik ya yang dilakukan. Misalnya kita ngelihatnya apa dari lognya Wazoo ya, banyak sekarang orang yang pakai Wazoo ya, open source itu ya, SIEM. Kemudian kita ambil data yang dari situ, kita lakukan analisis. Nah ini masih kita belum menemukan arsitektur yang pas. Apakah arsitekturnya mau pakai CNN model apa ya, kita belum tahu ya. Apakah mau pakai random forest, isolation, XGBoost dan seterusnya. Ya ini kita masih belum tahu, gitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh mahasiswa saya.
Nah, performance-nya juga ya kalau untuk research oke lah, untuk performance untuk research oke. Tapi untuk large scale misalnya untuk satu enterprise dengan banyak data ya, ini masih questionable. Jadi sangat spesifik dan questionable sehingga ini masih masalah. Ya, terus kenapa agak lambat, datasetnya kurang. Jadi saya dan mahasiswa saya itu kekurangan dataset untuk melakukan riset ini. Computing powernya juga susah ya, kami nggak punya GPU yang bagus ya. Kemudian ini ada juga mahasiswa saya yang sudah selesai machine learning untuk melihat web yang kena hack ya, defacement ya, webnya itu bagaimana kita ambil data dari web. Jadi kita ambil data dari web, kemudian kita cek berdasarkan LLM ya, large language model, apakah pakai BERT atau apalah ya untuk ngecek. Biasanya kan ada kata-kata tertentu ya yang kena hack segala macam. Nah ini gimana kita bisa mendeteksi? Jadi kalau ada beberapa sistem yang kita monitor, kita cekin secara berkala ya, apakah sistem kita kena hack atau enggak. Ada lagi yang udah selesai juga, ini deteksi malware dengan self-supervised learning dan multimodal. Nah ini Setia Jul ya, S3-nya, keren nih. Problemnya adalah kalau kita mendeteksi malware, untuk mendeteksi malware itu kita butuh dataset. Nah ini datasetnya kita kurang, satu itu. Yang kedua gimana future malware ke depan itu bisa kedeteksi nggak? Nah ini kita menggunakan AI untuk melakukan itu. Jadi kita lihat pattern-patternnya. Nah self-supervised ini maksudnya kita mengenerate datasetnya sendiri ya. Jadi kalau kita sebut SSL, bukan SSL security, tapi self-supervised learning ya. Yang mana itu kita mengenerate dataset sendiri, self-supervised ya. Tapi ini self-supervised sendiri ya. Gimana cara kita itu ya. Dan kemudian beberapa jenis ini risetnya menarik. Nanti kapan-kapan saya ajak Jul ya diskusi. Kemudian nah ini yang tadi adversarial, nih yang lagi ini adversarial attack. Dan yang terakhir nih cyber threat intelligence nih saya sedang ngomong dengan beberapa perusahaan di luar negeri sayangnya, perusahaan CTI untuk ya lagi-lagi ya dia AI powered itu, jadi dia melakukan monitoring crawling sana sini, misalnya dia ke dark web ya, kemudian dia monitor misalnya adakah kata-kata atau tertarik dengan kalau dulu kan kita masih pakai regular expression gitu-gitu ya. Sekarang kita datanya itu kita feed ke LLM, dia dapatkah menceritakan apakah itu data yang dari sana itu related terhadap sistem kita. Misalnya softwarenya mirip dengan kita, atau ada kata-kata kita di attack, password kita sudah bocor di mana itu ya. Kalau untuk negara, national defense, nah ini memang penting, tapi ini skopnya bahasannya terpisah ya. Jadi karena ini sebetulnya AI digunakan untuk enhance military capability. Yang namanya perang ya, kalau perang itu sekarang perangnya perang teknologi, nggak ada perang lagi pakai senjata saja ya. Perang kalau dilihat kan perang terakhir pakai drone segala macam ya. Nah, dan AI dan very targeted. Kalau sekarang tuh masih pokoknya dibom semuanya lah, satu gedung dibom ya, terserah di situ ada orang atau apa. Jadi sangat berbahaya dan sangat jahat ya. Nanti bisa targeted. Kita jenderal siapa di negara itu kita lakukan serangan dengan mengirimkan drone yang dikirimkan langsung ya, menyusup itu. Ngeri kali ya ngeri. Tapi ini bahasan terpisah lagi ya. Banyak bahasan terpisah yang ini kita masih agak kekurang ya. Saya sendiri secara teknologi masih belum mendalami karena tadi dataset. Nah, penutupnya gini. Ancaman AI ya terhadap cyber security itu nyata. Udah banyak. Jadi low barrier-nya ini ya. Sekarang itu AI di bidang defense dan pertahanan itu kalah dengan bagian attack. Ya biasanya itu attack menang, kalah. Ini kita masih kalah. Jadi banyak pakai attack meskipun skalanya belum besar sehingga belum ada contoh-contoh kegagalan yang signifikan. Ada sih, tapi kecil-kecil ya. Nah, permasalahan AI in general ya, bukan hanya cyber security, yaitu adalah kekurangan dataset. Kalau dalam security lebih lagi problemnya ada datasetnya tidak mau di-share. Perusahaan-perusahaan yang besar ya, kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan dari Palo Alto, F5 segala macam kan mereka mungkin Splunk segala macam. Splunk kemarin nggak ada ya. Kalau mereka punya tools yang AI powered atau oriented ya, karena mereka punya dataset. Yang mana datasetnya nggak bisa di-share ke kita sebagai peneliti atau orang lain ya, karena itu tadi ada kerahasiaan data segala macam. Tapi mereka bisa melakukan analisis dan mengembangkan model sendiri yang kemudian itu model itu dipakai di sistem mereka. Bisa itu. Tapi kalau ini jadi modelnya tidak transparan, tidak explainable. Itu yang berikutnya tuh. Tidak transparan, tidak explainable dan ada bias mungkin ya. Yang mana kalau dalam security ini biasanya saya masih belum tahu. Kalau dalam object detection, face recognition, some kind of recognition, face recognition dan lain itu bias tuh nyata ya. Kalau yang ini saya belum tahu biasnya sejauh mana. Tapi tidak transparan, tidak bisa menjelaskan itu udah jelas ya. Yang terakhirnya adalah kekurangan SDM dan computing infrastructure AI. SDM kemarin ditanya juga, Pak SDM-nya yang kemana? Ya kan yang guna banyak. Iya pengguna yang banyak, tapi menurut saya pengguna AI yang kayak kalau saya tanya, Anda bisa Microsoft Word nggak? Bisa. Pernah pakai styling nggak?
Styling itu apaan? Nah, nggak bisa berarti pakai Microsoft Word sesungguhnya ya. Jadi tidak menggunakan word processor yang benar, tapi menggunakan word processor sebagai mesin ketik aja. Dia tidak menggunakan power dari sebuah word processor. Itu sama, kita menggunakan AI, ChatGPT hanya ngetik-ngetik aja, prompting aja gitu ya. Gemini juga gitu, Claude juga Perplexity, apa segala macam ya kita hanya ngetik-ngetik aja. Berarti kita pengguna AI yang kelihatannya pengguna AI beneran, padahal cuma superficial aja. Kalau dalam lagi ya itu aja belum banyak, apalagi yang mengetahui back end-nya, dalamnya. Ada di sini yang jagoan yang pernah coding ini algoritma backpropagation misalnya gitu, atau TensorFlow, atau apa nanti kedepannya lagi ya, apalagi ya Vision Mamba misalnya gitu ya. Pusing lagi ya. Nah, jadi SDM kita kurang dari segi kualitas dan kuantitas jumlahnya. Misalnya ada yang nanya, Pak, can you provide us with 50 AI engineers, 50 AI engineers right now? Nggak bisa saya. Ya, yang tadi yang tahu segala macam, yang tahu macam-macam, nggak bisa. Yang bisa C++, C++, TensorFlow, mungkin Keras, mungkin PyTorch, mungkin itu udah banyak ya. Tapi kalau kita dalam lagi yang lebih detail lagi sampai coding, misalnya gini nih, kita mau pakai AI tapi untuk prosesor yang lebih rendah, sehingga data structure-nya mungkin kita integernya mungkin kita bisa nggak integernya pakai 4 bit. Wah, itu harus ngubah tuh. Pakai algoritma backprop yang kita gunakan sekarang bisa jalan. Nah, itu aja nggak ada yang meneliti ya. Infrastrukturnya, nah kita punya ini dia, yang makanya Nvidia kaya raya ya. GPU kita nggak punya. Kita masih kurang, sorry to say. Nvidia invest berapa ratusan triliun ya di Vietnam. Dia datang ke sini, sorry to say, nggak ketemu Budi Raharjo. Soknya nih, mohon maaf ya, sok-soknya Budi. Yang ketemunya malah ketemu selebriti. Iya, jadinya nggak bicarakan teknologi tapi bicarakan apa ya, sehingga mereka tidak akan percaya kepada Indonesia. Can you do it in Indonesia? Can you provide us with 100 AI engineers? Why should we invest here? Jadi saya pengennya ya jangan uang lah. Kalau dia 100 triliun di Vietnam, ya kita 200 triliun lah. Kita punya potensinya hebat gitu. Tapi emang apakah SDM kita mampu? Ya harus mampu ya, tadi teknologi gitu. Anyway, jadi ini sebentar, saya mau ini lagi ya, mau balik lagi. Sebentar, ini saya stop dulu ya, ininya dulu sebentar. Saya balikan lagi ya. Oke, jadi gitulah yang kemarin saya cerita. Singkatnya seperti itu, tapi itu kemarin acaranya 1 jam ya, jadi bisa diskusi lama gitu. Anyway, yang kayak gini ini harusnya memang kita bahas ya detailnya. Mudah-mudahan di YouTube ini saya bisa bahas lebih detail lagi ya. Jadi yang mau diskusi very technical, let's discuss it here. Gitu. Tapi yang nonton cuma 3 orang nanti. Gak apa-apa juga. Yang penting ilmu di Indonesia menambah ya. SDM-nya kualitasnya menambah, capability-nya kualitasnya nambah, jumlahnya, kuantitinya juga nambah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi saya sudah dingin. Sehat semuanya ya.